guys, welcome back to my channel. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga yang nonton video aku kalian sehat selalu ya. Dan sekarang kan Omikron lagi naik daun nih. Jadi untuk teman-teman jangan lupa tetap antisipasi, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Jangan lupa minum vitamin biar kalian tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Oke guys, sebelum kalian nonton video aku seperti biasanya ya, kalian bisa dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa share video aku ke teman-teman kalian semuanya. Jadi dengan kalian mendukung aku bisa meningkatkan kualitas video-video aku. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan ngobrol sedikit tentang cara lapor-melapor kalau misalkan terjadi kekerasan kepada perempuan dan juga anak. Nah biasanya ini korban kekerasan itu bingung ya, mau melapor kemana. Kemudian mungkin terjadi shock berat atas kekerasan itu, jadi dia merasa takut dan gak tahu harus ngapa-ngapain. Dan pada akhirnya dia depresi sendirian, gak ada penanganan lanjutan, sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak. Termasuk kemarin kan juga ada nih berita yang lagi viral banget, salah satu cewek yang memang mengalami kekerasan dan disuruh aborsi sama pacarnya. Kemudian beberapa kali mungkin dia masih kebingungan sehingga tidak ada orang yang mengetahui terjadinya itu seperti apa, dan apalagi orang-orang di sekitar tuh termasuk keluarga tidak mendukung. Jadi dia depresi, kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya di makam ayahnya. Sangat tragis sekali ya teman-teman ya. Jadi aku harap semoga kasus-kasus seperti itu nggak ada lagi. Oke guys, jadi yang pertama kalian bisa datang ke lembaga bantuan hukum di setiap daerah kalian. Jadi di masing-masing daerah itu kan pasti ada lembaga bantuan hukum ya. Jadi di kota mungkin kota mana, termasuk kota Mojokerto, kota Sidoarjo gitu. Dan aku sendiri bergabung di lembaga bantuan hukum. Aku bergabung di LPPA Bina Anissa yang notabene itu adalah lembaga pendampingan perempuan dan anak. Lokasinya di Mojokerto. Dan kita juga sudah biasa sih menangani beberapa kasus tentang perempuan dan anak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar sana mengalami kekerasan, jangan pernah takut untuk melapor. Termasuk kalian bisa lapor ke lembaga bantuan hukum terdekat. Jadi kalau misalkan teman-teman lapor ke LBH itu, teman-teman bisa didampingi dari mulai proses pelaporan jika memang dibutuhkan laporan ke pihak kepolisian. Kemudian kalian juga bisa didampingi untuk pemulihan psikologi. Dan kalau misalkan dibutuhkan persidangan, kalian bisa didampingi di persidangan hingga selesai. Jadi benar-benar kalian harus berani melapor, jangan sampai jika terjadi kekerasan diam saja dan ujung-ujungnya kalian bisa menjadi depresi. Jangan takut, dan kalian ada semacam, kalau misalkan teman-teman takut nih, di lingkungan takut, biasanya juga lembaga bantuan hukum bisa berkoordinasi dengan beberapa kerjasama, termasuk P2TP2A, dan mereka juga biasanya koordinasi dengan dinas sosial ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian merasa terancam, kalian bisa lapor dan ditempatkan di rumah aman, sehingga teman-teman bisa terjamin perlindungannya gitu. Kemudian yang kedua, kalian bisa lapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini biasanya disingkat P2TP2A ya teman-teman. Jadi P2TP2A ini juga sama ada di beberapa daerah. Jadi di setiap daerah juga ada gitu loh. Jadi teman-teman bisa lapor ke sana. Dan biasanya P2TP2A ini juga kerjasama dengan LBH. Yang kalau misalkan kekerasan perempuan ini ditarik ke ranah pidana, nanti yang mendampingi dari pihak lembaga bantuan hukum. Gitu guys. Kemudian next, yang ketiga, kalian bisa lapor juga melalui dinas sosial. Jadi kalau misalkan kalian memang yang terdekat adalah dinas sosial, teman-teman juga bisa lapor ke dinas sosial. Nanti biasanya juga dikoordinasikan dengan P2TP2A dan juga lembaga bantuan hukum terkait kasus kekerasan tersebut. Jadi teman-teman jangan takut juga kalau misalkan mau lapor ke dinas sosial. Kalian juga bisa ditangani di sana, termasuk apabila kalian merasa terancam. Jadi di sana juga ada rumah aman ya teman-teman. Jadi jangan pernah takut
agar kalian tetap terlindungi dan bisa dipulihkan. Secara psikis kalian juga kalau misalkan kena atau mengalami kekerasan, pasti psikis kalian kena. Jadi benar-benar harus lapor, jangan sampai berdiam diri lama-lama. Kalian harus memberanikan diri untuk melapor. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa lapor ke polsek atau polres terdekat ya. Kalau misalkan memang yang terdekat dari lokasi kalian adalah polsek atau polres. Jadi kalau misalkan di polres itu ada namanya unit PPA Polres. Itu adalah unit pelayanan perempuan dan anak. Jadi teman-teman bisa lapor ke sana, dan jika dibutuhkan pendampingan lawyer, biasanya dari Polres nanti akan menunjuk lawyer dari LBH yang dikerjasamai. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan takut untuk melapor ya. Oke guys, jadi udah selesai ngobrol aku kali ini. Aku berharap ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan aku juga berharap agar kekerasan yang terjadi di Indonesia itu bisa berkurang ya teman-teman. Karena luar biasa sekali kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di setiap masing-masing daerah tiap tahun semakin meningkat. Dan aku sangat-sangat berharap tidak banyak lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Oke guys, kita jumpa di next video ya. Bye bye. Semoga bermanfaat.